Oke, kita ketemu lagi dalam video pembelajaran statistik for psychology. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengantar penggunaan JASP atau Introduction to JASP. Video pembelajaran kali ini berkaitan dengan learning objective dari mata kuliah statistik for psychology yang keempat, yaitu operate JASP based on method in descriptive and inferential statistics and interpret the result of statistical procedure and test from JASP output. Bahan video ini diambil dari buku Statistical Analysis and JASP, Student Guide for Student, karya Ghost Samson tahun 2019. Anda bisa mendownload atau mengunduh referensi ini dalam bentuk PDF. Anda searching di Google, ini gratis, bersifat gratis. Bahkan dalam buku dalam versi bahasa Indonesia bisa juga di-download yang merupakan terjemahan dari Ghost Samson ini. Nah, kemudian apa itu JASP? JASP adalah paket statistik atau program komputer yang khusus untuk statistik, bersifat open source, yang gratis, dikembangkan dan terus diperbaharui oleh sekelompok peneliti dari Universitas Amsterdam. Ada software statistik lain yang juga canggih, yaitu SPSS sebagai contohnya. Namun sayangnya SPSS itu bersifatnya berbayar. Jadi kita mesti beli program tersebut baru kita bisa melakukan analisis secara computerized. Menu-menu dalam JASP ini sebetulnya tidak jauh berbeda dengan apa yang ada di SPSS, bahkan ada beberapa hal yang jauh melampaui SPSS. Nah, JASP itu dapat diunduh secara gratis dari website https://jasp-stats.org /. Dan JASP ini dapat digunakan untuk baik Windows, Mac, dan Linux. Semuanya gratis. Anda bisa langsung download, kemudian Anda install di komputer Anda. Dalam JASP ada format tersendiri untuk data yang akan dianalisis, yaitu .jasp biasanya. Ekstensinya adalah .jasp. Hanya saja JASP juga dapat membuka berbagai format data seperti CSV yang bisa disimpan di Excel atau TXT atau .sav. Ini dari IBM Statistik atau .ods. Lalu bagaimana sih cara mengolah data di JASP itu? Oke, saya akan share screen caranya. Nah, ini ketika kita sudah menginstal program JASP, maka seperti ini tampilan awalnya. Kemudian kalau kita mau analisis data, mulainya adalah di sini. Klik simbol ini. Klik, kemudian akan keluar. Bisa open, bisa open, kemudian bisa reference, bisa about, kemudian kalau kita mau open data bisa dari banyak hal, dari sini. Bisa dari komputer kita, dari OSV, data library, data contoh-contoh yang sudah terdapat di dalam program JASP. Misalkan kita ini ambil dari sini, dari data dari komputer saya.
data handling misalnya. Handling, datanya seperti ini. Nah ini, data ini kita cek dulu. Injury harusnya adalah data interval. Maaf, data rasio, karena ini jumlah orang yang luka akibat kecelakaan kalau tidak salah. Adalah satu hari tertentu. Nah, kemudian berarti ini skalanya adalah rasio. Maka kalau skala rasio adanya di bahasa dalam GISP adalah scale. Kita klik scale di sini, simbol akan berubah. Kalau ini oponen ini nama-nama negaranya. Ini variabelnya harusnya nominal. Tapi di sini tercentangnya ordinal. Kita bisa perbaiki nominal ya. Misalkan ini kita mau ganti 5 ini adalah misalkan 5 itu adalah negara Jepang. Kita ganti di sini. Label 1 misalkan sini ada beberapa negara Indonesia misalkan. Kita ganti Indonesia. 1 Indonesia, 2 misalkan Singapura, 3 Malaysia, 4 adalah India, 5 misalkan Arab Saudi. Oh, 5 belum terganti. Sudah semuanya. Oke, sudah semua sudah terganti. Nah, tuh. Cara kalau di sini melihat labelnya itu misalkan nilai 1 maksudnya apa? 1 itu adalah Indonesia dan sebagainya. Kemudian nanti kita juga bisa mengganti ini, mengganti jenis skalanya. Oke. Lalu kalau mengolah data, ini tadi kan kita sudah praktekkan bagaimana menangani data, membuka, kemudian memperbaiki, mengedit data. Nah, sekarang kalau mau analisis, menunya di mana di GISP itu? Kita panggil lagi data yang tadi. Nah, untuk menu analisis ada di sini. Di paling atas ini. Ini bisa deskriptif ada, t-test ada, ANOVA ada, misalkan kita. Nah, ini deskriptifnya bisa deskriptif statistik, bisa reliability analysis. T-testnya ada independen, pair sample t-test, one sample t-test, Bayesian. Kemudian ANOVA, bisa regresi, bisa frekuensi, bisa principal komponen, exploratory, bahkan SEM juga sudah bisa dilakukan dengan GISP. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang cara mengoperasikan program GISP. Mudah sekali bukan caranya. Anda bisa mempraktekkannya di rumah. Nah, untuk menambah
untuk memperlancar kemampuan Anda dalam mengoperasikan JISP. Di sini ada assignment yang Anda bisa lakukan. Jadi Anda input data-data ini, kemudian dalam Anda simpan dalam bentuk file yang dapat dibuka oleh JISP. Pilihannya banyak, bisa dengan IBM, dengan .sav, program SPSS, atau .txt, bisa juga .csv. Nah, lalu setelah itu Anda input, Anda pindahkan data yang telah Anda input, kemudian dalam bentuk, sehingga bisa dibuka oleh program JSP. Kemudian Anda edit, bahwa 0 ini adalah jenis kelamin perempuan, sedangkan 1 untuk laki-laki, pendidikan, kemudian 1 SMA, 2 diploma, 3 adalah sarjana, 4 pasca sarjana. Kalau ini skalanya nominal, kalau ini juga skalanya ordinal. Nominal, ordinal, kalau ini skalanya interval. Silahkan mencoba, saya yakin Anda bisa. Lebih kurangnya saya mohon maaf, sampai ketemu lagi pada kesempatan yang lain.